Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, di dalam perjalanan hidup yang kita lewati, kita pasti akan melewati tahap demi tahap atau fase demi fase. Entah itu berkaitan dengan usia, demikian pula dengan panggilan hidup yang kita pilih. Kalau saya menjadi pastor, sebagian di antara Anda sekalian berkeluarga, barangkali juga ada yang membujang, tentu saja nanti ada tahapan-tahapan yang mau tidak mau akan kita lewati. Demikian pula dalam perjalanan iman kita, dalam kehidupan pekerjaan dan lain sebagainya. Tentu dalam setiap tahap itu ada kekasan masing-masing, ada dinamika masing-masing yang memang harus kita antisipasi dan kemudian kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Karena kalau bermasalah akan menghambat tahap berikutnya, dan kalau berbagai macam persoalan itu tidak diatasi dengan baik, maka nanti akan membentuk hari tua kita. Maka kita bisa mengukur atau bisa melihat orang tua atau yang sudah usia lanjut menjadi seperti apa. Itu hasil dari perjalanan tahap demi tahap yang dilalui tadi. Mari kita fokus untuk satu hal, yaitu berkaitan dengan hidup berkeluarga. Ada sebuah statistik dari lembaga tertentu yang pernah melakukan survei, dan kemudian di sana ditemukan bahwa usia perkawinan 6-15 tahun ternyata seringkali bukan suatu hal yang mudah. Yang namanya romantis antara pasangan satu dengan yang lain di awal-awal perkawinan rupa-rupanya sudah semakin memudar. Yang ada di sana sudah mulai dihadapkan dengan aneka godaan, kemudian ada kalanya mulai bosan, mudah salah paham, gampang tersinggung, dan lain sebagainya. Dan ini sekali lagi kalau tidak disikapi dengan baik, pasti akan menimbulkan persoalan di sana. Mari kita mencoba melihat bagaimana bacaan-bacaan hari ini menuntun kita untuk bisa mengatasi semuanya itu, atau sekurang-kurangnya menyikapi dengan semakin bijak. Berhadapan dengan kenyataan tadi yang saya ungkapkan di awal, tidak aneh ketika beberapa orang Farisi datang menemui Yesus kemudian bertanya kepadanya, walaupun pertanyaannya lebih untuk mencobai Tuhan Yesus. Mereka bertanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Dan dalam dunia perjanjian lama, dalam kehidupan mereka, dalam hukum Taurat, memang dimungkinkan untuk bercerai. Tetapi asal di sana ada surat cerai. Apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, memang di situ ada surat cerai, kurang lebih mau mengatakan begitu, tapi sebetulnya tidak boleh. Itu diusahakan, itu terjadi karena kamu tegar hati, kamu keras hati. Lalu Tuhan Yesus mengingatkan bahwa sebuah perkawinan di situ ada kehadiran Tuhan. Tuhan yang mempersatukan, maka Tuhan pula yang boleh menceraikan. Tidak ada siapapun di dunia ini yang boleh menceraikan sebuah pasangan. Di sana diungkapkan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka di situ Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, seharusnya yang namanya hidup berkeluarga, karena dipersatukan oleh Tuhan sendiri, yang ada adalah sehati, sejiwa, seperasaan, walaupun tentu saja tidak lebur dalam kepribadian. Kita tetap pribadi yang berbeda satu dengan yang lain. Walaupun dua dan kemudian menjadi satu, tapi pribadinya tetap pribadi masing-masing. Lalu kita pun juga diingatkan dalam bacaan pertama. Dalam hal ini bersyukurlah Anda sekalian. Karena panggilan hidup kita ternyata di sana disebutkan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Harus ada teman yang sepadan, harus ada yang menemani satu dengan yang lain, mempunyai teman hidup. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Dan ini juga menjadi sikap kita. Di sana mau mengatakan, mau mengingatkan kepada kita bahwa kita semua tanpa kecuali sama martabat kita di hadapan Tuhan. Memang pasti ada perbedaan, namanya juga laki-laki dan perempuan. Dan bahkan sesama lelaki, sesama perempuan pun juga tetap ada perbedaan. Tapi perbedaan ini tidak seharusnya dipertentangkan dan dipersoalkan. Menjadi panggilan kita satu sama lain untuk kemudian saling melengkapi, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai dan melayani satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena kita semua dikuduskan oleh Allah. Bacaan kedua mengatakan, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Dan dalam hal ini kita diingatkan tema BKSN yang sudah kita lewati itu. Yesus sebagai sahabat dalam perjalanan hidup kita. Maka dari situ kita juga diingatkan oleh seorang santo, yakni Santo Ambrosius. Ia mengatakan perkawinan yang baik adalah penyerahan diri untuk melayani. Perkawinan yang buruk adalah ketika suami istri tidak saling menguduskan. Dengan kata lain, menjadi panggilan bagi Anda sekalian yang berkeluarga khususnya untuk saling melayani satu dengan yang lain. Bukan hanya minta untuk dilayani, saling menguduskan satu dengan yang lain dengan berbagai macam hal yang terjadi dalam hidup berkeluarga. Perlu diingat, ketika perkawinan itu diangkat sebagai suatu sakramen, berarti di sana ada kehadiran Tuhan, di sana ada berkat Tuhan untuk Anda sekalian. Dan bukankah ketika berada di depan altar, Anda sekalian juga mengucapkan janji yang diucapkan dengan sadar, janji yang diucapkan dengan bebas, bahkan seringkali karena terlalu semangat diucapkan dengan sangat lantang. Apa janjinya? Saling setia mengabdikan diri dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, mengasihi dan menghormati sepanjang hidup. Bukan hanya sesaat, tetapi sepanjang hidup. Maka dari situ kita juga diingatkan melalui bait pengantar Injil hari ini, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Mari kembali kita merenungkan keluarga kita masing-masing, bagaimana kita menyikapi pasangan, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang ada dalam sebuah keluarga. Semoga di sana kasih semakin berkembang dan bertumbuh dengan subur, memperingan langkah hidup kita. Tuhan memberkati kita.